Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Lukman pendekatan ekosistem, saya kira itu sangat penting. Tapi saya ingin melihat bahwa model optimasi pemanfaatan sumber daya ini kita harus berbicara dari hulu sampai hilir. Kita tidak bisa hanya berbicara hanya dari bagaimana memanage stok ikan. Gitu. Nah, di hulu salah satu yang bisa kita lakukan di dalam memanage sumber daya adalah bagaimana mengurangi mortalitas ataupun tangkapan yang apalagi sekarang di PP 713 ini sudah mengalami overeksploitasi. Artinya di sinilah pemerintah mengatur bagaimana pelaku penangkapan ini diatur, mulai dibatasi apakah upayanya ataupun jumlah tangkapan yang akan diperbolehkan. Nah, inilah yang bisa kita kontrol, karena kita tidak mungkin mengontrol bagaimana rekrutmen secara alam, bagaimana pertumbuhan ikan secara alam, itu kan, termasuk mengontrol bagaimana mortalitas alami, gitu kan. Ini agak sulit kita mengontrolnya. Salah satu yang bisa kita kontrol adalah bagaimana upaya penangkapan ini, tingkat kematian ataupun tingkat penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan industri penangkapan ini mulai dikurangi, supaya hasil tangkapannya sesuai dengan pendekatan keberlanjutan seperti itu. Nah, lalu di tingkat industri, di tingkat konsumen, bagaimana pemerintah bisa menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan yang ada di sekitar WPP 713, termasuk bagaimana ketersediaan ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar 713. Nah, termasuk bagaimana melakukan pengaturan terkait ikan yang boleh diimpor masuk ke Indonesia, termasuk ikan yang ketika dalam hal ekspor impor. Artinya kebijakan antara dari hulu bagaimana melakukan pengelolaan sumber dayanya dan bagaimana dari segi pasarnya ini harus diklopkan. Ini sebetulnya disertasi saya membahas ini, sehingga bagaimana ketika pasar bergerak dampaknya terhadap sumber daya ikan, dan bagaimana ketika sumber daya ikan menurun dampaknya terhadap industri pengolahan dan ekspor impor seperti itu. Nah, sehingga ketika terjadi integrasi seperti ini, kita pemerintah dan stakeholder lain di dalam mengelola sumber daya ini dapat dilakukan dengan baik, gitu kan. Karena walaupun bagaimana sumber daya tangkapan ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja industri perikanan, konsumsi masyarakat, yang tadi Pak Lukman sudah menyampaikan terjadi peningkatan pertumbuhan produksi konsumsi ikan, gitu kan. Nah, sehingga ini ketika rekomendasi stok sumber daya ini sudah menurun, harus dikurangi, pasti akan ketika dikurangi penangkapan pasti akan berpengaruh terhadap supply daripada ikan yang ada di konsumen maupun untuk bahan baku industri seperti itu. Akhirnya akan berdampak terhadap kinerja ekspor. Nah, ini begitu pun sama ketika ekspor impor ini meningkat, harga meningkat, akan terjadi peningkatan permintaan, maka pasti si nelayan ini akan meningkatkan produksi seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang dari manajemennya di WPP 713 ini harus dari hulu sampai hilir. Tidak bisa kita berbicara tentang hulunya saja, ikannya saja, tapi pasarnya tidak kita perhatikan. Begitupun sama, tidak bisa kita hanya berbicara pasar saja, sumber dayanya tidak kita perhatikan seperti itu. Sehingga di WPP 713 ini saya harapkan integrasi antara hulu sampai hilir ini dapat berjalan dengan baik. Secara teori, karena di sini banyak akademisi, saya ingin mengulang saja bahwa memang secara teori bioekonomi kita harus mendorong dari upaya open access menuju upaya yang maksimum ekonomisial, gitu ya. Nah, di 713 ini tingkat pemanfaatannya ini harus, kalau kita lihat hasil riset terakhir dari Balai Riset Lautnya KKP, sudah saatnya kita mendorong ke wilayah effort yang maksimum. Untuk apa? Untuk menyelamatkan stok sumber daya ikan yang ada di 713 dan menjamin keberlanjutan daripada penangkapan ikan sumber daya pelagiat besar yang ada di wilayah 713. Nah, ini kalau kita simulasikan bagaimana dampak penurunan upaya penangkapan ini terhadap
ekonomi dan sosial, secara teori ini akan berdampak ketika kalau misalnya ini kondisinya sekarang karena sudah over eksploitasi ada di titik ini di mana V sama dengan 0, gitu kan. Sehingga ini direkomendasikan untuk penurunan penurunan upaya penangkapan dari open access ke penurunan ke maksimum ekonomi ya. Maka itu secara sosial dan ekonomi akan pasti akan berdampak pada penurunan jumlah nelayan, jumlah ABK, welfare pun akan terjadi penurunan, gitu kan. Nah, inilah yang harus kita antisipasi supaya secara jangka pendek pemerintah pun baik pemerintah pusat maupun daerah termasuk lembaga-lembaga lainnya perlu ada suatu program bagaimana aktivitas di luar penangkapan untuk nelayan seperti itu. Nah, sehingga kita ketika menghentikan ataupun penurunan jumlah effort, maka kita sudah mengantisipasi terlebih dahulu secara teoris sudah kita bisa petakan apa saja yang akan terdampak, gitu kan. Ini ketika terjadi upaya penurunan upaya penangkapan. Secara teori akan terjadi penurunan jumlah nelayan, jumlah ABK dan welfare. Nah, lalu bagaimana misalnya yang diturunkan adalah jumlah tangkapannya, gitu kan. Jumlah tangkapan yang diturunkan. Ini hasil riset saya ini bukan di 713 tapi secara nasional untuk cakalang ini ternyata ketika kuotanya diturunkan untuk penangkapan ini akan berdampak terhadap pertama aktivitas industri pengolahan akan turun, gitu kan. Paling besar itu penurunannya karena bahan ikan cakalang ini sangat dibutuhkan industri untuk sebagai bahan baku. Lalu peningkatan harga cakalang di tingkat produsen itu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara nasional juga ini terjadi, gitu kan. Ini hasil disertasi saya saya gambarkan ini sehingga sangat penting ketika kita akan mengeluarkan kebijakan ini dampak yang akan terjadi itu bisa kita prediksi secara baik. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini terakhir ingin saya rekomendasikan bahwa setelah kita melihat tadi data mulai dari produksi, lalu bagaimana kinerja ekonominya, bahwa ternyata untuk meningkatkan nilai ekonomi itu saat ini tidak mesti harus meningkatkan volume, gitu ya, volume produksi. Sehingga saya mendorong supaya ada perubahan paradigma dari pembangunan ekonomi pelagi besar di ibu kota baru ini dari pendekatan volume menjadi pendekatan kualitas, gitu kan. Dari pendekatan tadi kalau misalnya kita lihat dari jenis produknya, jangan sampai kita mengekspor dalam bentuk beku, karena ketika bentuk beku yang kita ekspor, maka mau tidak mau peningkatan volume produksi dibesar-besarkan, gitu kan. Sementara di satu sisi sumber daya sudah mulai turun, bahkan sudah over eksploitasi. Makanya kita harus mendorong adanya perubahan kualitas. Di lapangan sudah terjadi, sekarang ini ada peningkatan produk filet, artinya yang memiliki nilai yang cukup besar. Nah, ini kalau misalnya kita lakukan untuk sumber daya jenis lainnya juga, ini akan meningkatkan nilai ekonomi. Di satu sisi ekonomi akan meningkat dengan tanpa meningkatkan laju peningkatan volume produksi. Berikutnya tadi yang kedua adalah meningkatkan nilai ekspor produk dari perubahan dari beku ke filet. Artinya ini harus kita seiring dengan harus bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sana, bagaimana mulai dari handlingnya, mulai dari menangkapnya secara baik, handlingnya, bagaimana penanganan ketika di pasca tangkap segala macam sehingga ekspor produk perikanan ini dapat terjaga dengan baik. Nah, lalu ketika kita akan menerapkan pengurangan ataupun moratorium dari upaya penangkapan ini perlu kita antisipasi dampaknya yang sudah saya gambarkan tadi, bahwa secara teori dampaknya akan berdampak terhadap sosial dan ekonomi, gitu. Sehingga kita harus meminimalisir dampak negatif itu khususnya untuk para nelayan, unit pengolahan ikan dan para ABK. Saya kira mungkin itu sebagai pemicu diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih.